Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menginstal aplikasi yang dinamakan dengan CodeBlock. Nah, kali ini kita sudah tersedia di halaman searching ya, dengan menggunakan keyword CodeBlock. Di sini saya sengaja menggunakan CodeBlock untuk menjalankan aplikasi, untuk membuat aplikasi atau program yang berbasis bahasa pemrograman C++. Nah, di sini kenapa saya menggunakan CodeBlock? Karena dia sudah bisa tersedia dengan compilernya. Compiler itu apa? Compiler itu adalah sebuah tools ya, sebuah alat di mana dia itu bisa mengenalkan bahasa kita ya, bahasa yang mudah dipelajari oleh manusia, yaitu dalam artian bahasa pemrograman, ke dalam bahasa mesin. Bahasa pemrograman itu kan pada dasarnya untuk membuat manusia bisa berkomunikasi dengan mesin, sehingga mesin itu bisa bekerja sesuai dengan keinginan kita. Tetapi bahasa pemrograman ini tidak serta-merta langsung bisa dipahami oleh komputer. Dia tuh harus namanya itu istilahnya kayak penerjemah, yaitu tools itu yang dinamakan dengan compiler. Jadi dari bahasa pemrograman yang kita ketik atau kita buat, ada compiler yang bekerja untuk menerjemahkan itu semua ke dalam bahasa mesin. Seperti itu. Nah, ini kita langsung saja tutorial untuk cara mendownloadnya. Nah, ini saya sudah menyiapkan untuk keywordnya ya, atau kalian bisa langsung searching aja dan matikan CodeBlock, lalu pilih halamannya codeblock.org. Nah, setelah itu nanti kalian akan diarahkan ke dalam halaman yang seperti ini ya. Saat ini saya mengaksesnya pada tanggal 15 bulan September tahun 2021. Nah, setelah itu kalian akan muncul tampilan yang seperti ini, yang see also. Pilih yang binary release ya. Nah, setelah itu sesuaikan dengan OS kalian ya. Kebetulan di sini ada Windows ya, Linux, dan ada untuk macOS gitu ya. Nah, ini saya sengaja menggunakan Windows 7 ya, atau menggunakan OS Windows karena CodeBlock ini yang saya alami, pengalaman saya itu biasanya itu lebih lancar menggunakan Windows gitu. Nah, macOS itu dulu saya pernah pakai, cuma di seri saya yang sekarang ini ya, itu tidak support macOS-nya, jadi saya menggunakan virtual machine seperti itu. Nah, ini silahkan pilih saja, klik pada semua ini ya, semua ini tulisan FOSS-Hub-nya. Nah, nanti kalian akan masuk ke tampilan list yang bisa di-download. Nah, ini biasanya akan, kalau misalkan kalian klik itu akan langsung ke download otomatis ya. Jadi nanti langsung di cancel aja ya. Nah, ini cancel aja itu. Nah, setelah itu kalian akan dipilihkan untuk tampilan di mana kalian tuh harus menyesuaikan Windows kalian itu adalah Windows 64 bit atau 32 bit. Dan saran saya pilih yang including compiler ya. Nah, kalau misalnya udah milih bitnya, kalau udah sesuai, pilih yang including compiler. Ya, ini, yang ini atau ini gitu. Tapi kalau misalnya 32 bit, saran saya yang menggunakan compilernya 32 bit juga gitu ya. Itu seperti itu. Dan kalau bisa jangan pilih yang lain ya. Kalau portable dan yang lain itu sebetulnya bisa, cuma nanti ada konfigurasi khususnya. Portable itu maksudnya tidak perlu diinstal, tapi bisa langsung berjalan gitu. Tapi saran saya yang compiler aja gitu ya, yang diinstal. Oke, anggap saja sudah selesai di download ya. Seperti ini mungkin ya. Kalian tinggal klik aja. Karena saya sudah mendownload, jadi saya bisa langsung menjalankannya gitu ya. Kenapa saya langsung mendownload? Karena biar cepat gitu ya. Oke ya, karena sudah di download langsung ya. Ini di sini saya pilih yang pengaturan 64 bit dengan termasuk compilernya. Oke ya, jadi kalau misalnya kalian udah download ya langsung install, klik 2 kali ya, atau diinstal untuk installernya seperti itu. Nah, ini pilih next. Nah, ini di agree, lalu ini di ya, tampilannya seperti ini ya, di next. Lalu nah ini ya, kalau misalkan 64 bit kan dia tuh ada yang
program files dan x86 itu ya. Kalau saya kan pada dasarnya 64 bit Windowsnya ini, jadi saya nggak usah mengubah-ubah installernya. Dan kalau misalkan untuk saran saya, kalau kalian mau install itu pastikan di program C, di program file saja, jadi nggak usah diubah-ubah gitu ya. Nah sebetulnya nggak apa-apa sih diubah, cuman nanti akan ada kasus-kasus di mana kalian tuh lupa compilernya gitu ya, atau nggak ngeset compilernya dan yang lain. Mending ikut yang default aja seperti itu. Oh ya, kalau misalkan kalian tuh pengen tahu apa namanya, kalau di Windows 7 itu pengen tahu berapa bitnya, itu diklik kanan properties ya, yang kelihatan sistem OS 64 bit itu. Pada dasarnya sama sih caranya. Oke, ini tinggal di install aja dan sedang berjalan gitu ya. Nah ini untuk menyingkat waktu, nanti kita percepat aja. Oke ya, sudah selesai diinstal. Lalu selanjutnya ini di no aja dulu, kita selesaikan dulu ya. Setelah klik finish, nah kita bisa langsung membuka aplikasi kode bloknya. Sebetulnya aplikasi kode blok ini adalah aplikasi text editor, di mana kita bisa memasukkan bahasa pemrograman yang kita inginkan. Dan yang kali ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++ di aplikasi text editor kode blok. Nah ini diklik 2 kali saja ya. Oke, no compiler ya nggak apa-apa ya, kadang ini juga bisa terjadi. Diklik OK saja. Nah memang ada beberapa kasus yang mengakibatkan jadi seperti ini. Nah ini kan ada 3 pilihan. Kalau pilihan pertama tidak usah apa-apa gitu ya. Yang kedua itu nanti disuruh nanyain lagi. Yang ketiga itu associate ya, menghubungkan dengan compiler ya, dengan bahasa C atau C++. Atau yang keempat itu menghubungkan semua bahasa pemrograman yang tersedia di dalam komputer dengan IDE ya, atau aplikasi kode blok ini. Saya pilih yang ketiga karena saya akan menggunakan C++. Itu ya. Nah, oke, kalau sudah, kita coba bikin project ya. Kita klik create new project. Nah, setelah itu pilih console application ya. Nah, setelah itu ya, klik next ya, pilih bahasa pemrogramannya di sini. Saya akan menggunakan bahasa C++. Setelah itu ya, sini akan ada pengaturan-pengaturan. Untuk saran saya, kalian langsung pilih di mana folder, di mana project kalian ya, atau aplikasi program yang akan kalian buat disimpan di mana. Misalkan saya disimpan di sini ya. Saya mau bikin apa nih? Mungkin bikin di sini aja kali ya. Tutorial ya. Oh, aku nggak bisa bikin folder ya. Oh bisa nih. Oke, misalkan tutorial atau langsung aja gini deh, C++. Oke, situ deh udah di select folder, terus kita membuat nama project kita, misalkan instalasi atau tampilkan outputnya. Ini saya sengaja nggak pakai spasi atau tidak diawali dengan karakter khusus, soalnya kadang error atau gimana gitu ya. Ya kebiasaan aja sih, biar buat cari amannya. Nah ini biarkan aja, diklik finish. Nah kalau sudah, ini akan ada muncul tampilan projectnya ya, seperti ini. Ini biar lebih jelas saya pakai magnify kali ya, biar enak. Oh ini harusnya di gimana ya, kalau di Windows 10 sih nggak masalah nih. Gimana ya, oke biarin deh. Nah coba saya zoom aja pakai editing. Nah ini kan ada tampilkan untuk outputnya source main.cpp itu ya. Di sini adalah sebetulnya projectnya, tapi kalau di sini adalah file-filenya itu. Jadi sebetulnya dalam satu project itu kita bisa membuat banyak file,
dan biasanya hanya satu file yang bernama main itu yang bisa dijalankan saja. Ini diklik 2 kali ya, nanti akan muncul tulisan hello world seperti ini. Dan kalau misalkan ingin mencoba apakah bahasa C++ nya itu bisa digunakan di dalam kode blok atau kita bisa membuat program di dalamnya, kita bisa mencoba untuk build and run. Build itu adalah membangun aplikasinya ya, atau membangun programnya sehingga ini bisa dijalankan ya. Dan ini digunakan untuk mengetahui error dan kesalahan ketik kita gitu ya, atau kesalahan logik juga bisa. Kalau ini run, dari hasil dijalankan build yang terakhir. Kalau ini udah sepaket nih, build and run. Biasanya saya itu kalau misalnya mau menjalankan itu langsung yang ini, itu sepaket. Dan biasanya saya itu dulu pakai toolsnya, shortcutnya itu adalah ini F9 itu ya. Coba kita jalankan. Nah, kalau berhasil itu akan muncul tampilan seperti ini, hello world. Jadi yang dituliskan seperti ini. Kalau mau coba-coba gitu ya, bisa. Ini juga bisa. Nah, ini misalkan ada typo gitu ya, ini nggak kelihatan, setelah di build baru kelihatan errornya di mana. Nah, kalau udah misalkan ini error gitu ya, kalau dihapus dia harus di build dulu biar nggak error. Makanya saya tuh lebih seneng langsung gitu ya, build and run gitu ya, seperti ini. Halo dunia, dan bisa berjalan di Windows kita ya, atau di komputer kita, bahasa C++ di dalam kode blok. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, silahkan masukkan di kolom komentar di sini. Jadi intinya kalau misalkan belajar bahasa pemrograman C++ yang ada di video saya, itu adalah belajar bagaimana caranya memahami bagaimana bahasa pemrograman itu bisa bekerja. Tapi kalau misalkan kalian kurang puas dengan hasilnya ya, memang kalian tuh harus mengembangkan sendiri kayak gitu. Tapi ini bekerja sangat sepadan ya, sehingga kalian tuh bisa meningkatkan pemahaman kalian, kemampuan kalian dan skill kalian itu ya, tentang bagaimana caranya membuat aplikasi dengan baik. Dan itu saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.